Sepulang sekolah, sang adik bersiap untuk berfoto kakaknya. Tiba-tiba sebuah tiang antena jatuh dari atas, menusuk bahu kakaknya. 1 tahun setelah kakaknya meninggal, sang adik baru saja meniup lilin untuk ulang tahunnya. Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Jadi sang ayah membuka pintu. Ketika ia baru saja membuka pintu, maka melihat putrinya yang mati Kaito. Kito tercengang, karena pada hari itu kakaknya meninggal tepat di depannya. Tapi hal yang paling aneh adalah, orang tua tanpa ragu apapun memeluk Kaito dan menangis. Lalu orang tua Kaito mendengarkan kata-katanya. Tapi Kaito tiba-tiba marah. Minta orang tuanya untuk segera membeli steak dan anggur. Orang tua hanya bisa mendengarkan Kaito dan langsung membelinya. Tapi adik Kito terus merasa ada yang tidak beres. Saat Kaito sedang mandi, ia mau melihat apakah ada yang salah. Tapi tidak menemukan apa-apa. Dan orang tuanya semakin aneh. Kito melihat ayahnya menjilati rambut Kaito. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah cara untuk mengungkapkan kerinduannya pada anak perempuan. Lihat perilaku ayah yang tidak biasa. Kito hanya bisa meninggalkan. Lalu dia keluar. Sang ibu membakar semua foto keluarga lama. Ternyata inilah keinginan Kaito. Hal-hal itu tidak lagi diperlukan. Aku sudah kembali. Kito ingin mengambil foto-foto ini kembali. Jadi ia merebut dengan Kaito. Akhirnya membuat Kaito menabrak pagar belakang. Setelah ayah melihat adegan itu, ia menamparkan Kito. Kaito bahkan berdiri di samping kata-kata provokatif. Ayah, mungkin adik perlu diajari lagi. Jadi Kaito memberi ayahnya cambuk untuk mengajari Kito. Sang ayah mengambil cambuk. Wajahnya sangat kesal. Sang ibu bahkan bergegas untuk membantu menahan Kito. Ayah mengayunkan cambuknya dengan ganas ke punggung Kito. Kito tidak tahan jadi ia pingsan. Tapi hal ini belum berakhir. Saat Kito sedang mandi, Kaito tiba-tiba bergegas masuk. Dia naik ke bak mandi dan mencium Kito. Kaito mencabuti rambut panjangnya. Dia ingin membiarkan Kito melihat luka di bahunya. Di mulut lukanya tiba-tiba ada lidah menjulur, membuat Kito takut hingga pingsan. Ia tidak punya waktu untuk memakai pakaiannya dan berlari keluar. Dia memberitahu orang tuanya bahwa kakak perempuannya bukan manusia. Tapi ayah tidak percaya sama sekali. Ia langsung menamparnya 2 kali. Tapi saat ini Kaito tak puas. Dia mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia akan kabur dari rumah. Sekarang ayah sangat panik. Anak perempuan baru pulang. Orang tuanya tidak ingin dia meninggalkan. Saya harus pulang. Pulang kemana? Ini adalah rumahmu. Bu sedang bilang apa? Lihatlah. Apakah putri Anda sangat cantik? Kemudian sang ayah tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Dia memegang pisau panjang. Kemudian menusuk ke punggung Kaito. Dia baik menikam pisau maupun mencegah anak meninggalkan. Kemudian orang tua mulai menyembunyikan mayat. Sang ayah memotong tubuh Kaito berkeping-keping di dapur. Sang ibu langsung mengambil kepala Kaito dan membuangnya ke tempat sampah. Setelah keluar, mereka memanggil Kito, menyuruhnya bersiap untuk ke sekolah. Kemudian sang ibu membuat kotak makan siang untuk putrinya. Tiba-tiba sepotong daging Kaito jatuh ke dalam kotak makan siang. Ibu bahkan tidak menemukannya. Hari ini, guru memberitahu kelas bahwa ada siswa baru yang datang. Teman sekelas ini terlihat persis seperti Kaito. Bahkan tahi lalat di wajah tidak menyimpang 1 inci. Hal ini membuat Kito yang ketakutan hingga tercengang. Sang kakak sudah meninggal dari 1 tahun yang lalu. Kaito kemarin juga ditikam sampai mati oleh ayahnya. Apakah orang ini benar-benar saudara perempuannya? Sampai waktu istirahat, Kito sedang bersiap untuk makan siang. Ia baru saja membuka kotak makan siang dan melihat 9 kepala Kaito. Kito terlalu takut untuk buru-buru membuang kotak makan siangnya ke tempat sampah. Tapi saat Kito meninggalkan, sahabatnya mengikuti tempat sampah dan menemukan kotak makan siang. Kaito memasukkan 9 lidah ke dalam mulut sahabatnya. Semuanya belum berakhir. Sang ayah di sini tiba-tiba melihat kepala Kaito mencuat dari tempat sampah.
Setelah mendengarkan rayuannya, ayah mengambil pisau. Dia mengintip istrinya melalui celah jendela, agar Kaito dengan cepat menumbuhkan tubuhnya. Ayah memberinya makan daging rebus dan terasi. Tapi Kaito tidak tertarik dengan makanan ini. Dia menyuruh ayahnya untuk memegang pisau dan menusuk ke tubuh sang ibu. Lalu beri makan daging cincang ke Kaito untuk menumbuhkan tubuh. Kito merasa bahwa Kaito adalah monster. Ketika dia pergi ke toko foto, dia menemukan tempat yang menakutkan dalam foto. Siswa baru ini memiliki benjolan besar di lehernya. Kaito ini adalah kakak monsternya. Sahabat Kito tiba-tiba datang mencarinya. Ia bilang ia baru saja bertemu teman baru. Setelah mengatakan, kemudian mulai menunjukkan padanya benjolan besar di bahunya. Dia bahkan ingin mencium Kito. Saat ini sahabatnya telah terpesona oleh Kaito. Kito sangat panik dan mendorongnya. Lalu buru keluar. Kito berlari seperti terbang, ingin mencari teman sekelas untuk membantunya. Tapi semua siswa di asrama perlahan menjadi bodoh. Karena mereka telah melihat Kaito secara tidak normal di siang hari. Kito baru meninggalkan. Sahabatnya berlari masuk. Tapi mungkin siswa di sini seperti dirasuki hantu. Mereka sudah dikendalikan oleh Kaito. Ia memegang pisau letakkan di samping leher sahabat Kito. Teman sekelas laki-laki ini memegang pisau letakkan di samping leher gadis itu. Potong 1 kali. Siswi segera meninggal. Kito yang ketakutan berlari ke ruang kelas. Ia melihat teman sekelas laki-laki berulang kali menikam Kaito dengan pisau. Ia bilang dengan Kito. Ada suara di kepalanya yang menyuruhnya untuk membunuh Kaito. Sar keduanya mengobrol. Kaito dibangkitkan sebagai dewa. Tadi ia berniat mencium dengan teman sekelas laki-laki. Kito memang tak bisa menahan. Dia segera menikam teman sekelas laki-lakinya dan Kaito. Tapi sungguhan semuanya masih belum berakhir. Kito berbalik dan melihat tubuh tanpa kepala sahabatnya terhuyung-huyung. Dia akhirnya bersembunyi di ruang alat. Ia melihat kepala Kaito perlahan mencuat dari tempat sampah. Para cabang pohon mengelilingi Kito. Hal yang paling menakutkan adalah Kaito bahkan ingin mencium Kito sekali. Satu teriakan terdengar. Kito bangun. Dia dengan kesal keluar. Orang tuanya sudah menyiapkan sarapan untuknya. Untungnya, ini hanya mimpi. Ternyata Kito tak ada kakak. Dia bukan anak biologis orang tuanya. Sesungguhnya bahwa dia dijauhi oleh teman-temannya. Bahkan crushnya juga tak peduli dengannya. Orang tua juga membencinya. Dia tidak memiliki rasa keberadaan. Karena ada banyak orang tak menyukainya. Dia akhirnya membayangkan seorang kakak perempuan. Dia pikir semuanya dilakukan oleh Kaito. Ia telah merampok semua cinta yang menjadi miliknya. Hanya ketika membunuh kakaknya, ia baru saja mendapatkan cinta sejati. Ketika Kaito ingin melewati dunia imajiner ke dunia nyata. Pada saat ini, sang ayah tiba-tiba mulai makan rambut. Ibu juga tiba-tiba mengeluarkan pisau buah. Sekarang akhirnya Kito bertemu dengan wujud asli Kaito. Ia mulai membunuh orang. Kemudian ayah Kito dibunuh secara brutal. Sahabatnya juga terkoyak menjadi 8 bagian. Crush yang diam-diam dia cintai tidak bisa melarikan diri. Sekarang Kaito bisa melakukan apapun yang dia mau. Kito tidak bisa kabur. Pada akhirnya, ia hanya harus menangis dan menjadi satu dengan Kaito. Keesokan harinya, Kito meninggalkan rumah. Sekarang dia adalah Kaito dan Kito. Ia berjalan di jalan yang ramai. Seorang saudara yang berpandangan pendek dengan cepat datang untuk memblokir jalan. Kito menyeringai dan mengikutinya. Tapi satu saat kemudian, dia membunuhnya. Ia terus-menerus berbicara. Saya benar-benar tidak akan membiarkan pria lain mendekati Anda. Kito melihat wajah Kaito di kaca samping. Sepertinya seseorang membutuhkanmu sekarang. Sekarang Kaito tertawa. Kito juga tertawa. Kito akhirnya merasa dicintai.